Hai, welcome to YouTube channel Siap Jadi ASN. Di channel ini kita akan bahas materi-materi, tips dan trik, bahkan pembahasan soal mengenai CASN tahun 2021. Untuk video kali ini kita akan bahas tentang Undang-Undang Dasar 1945. Yuk langsung aja kita ke soal pertama. Setiap bangsa pasti memiliki kedaulatan masing-masing, sesuai dengan teori kedaulatan yang dianutnya. Indonesia sendiri adalah negara yang berdaulat, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Namun, sebelum bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, penduduk di wilayah Nusantara belum memiliki kedaulatan sebab berada dalam pendudukan Belanda dan Jepang, sehingga berdampak pada A. Kehidupan rakyat yang memprihatinkan, B. Tidak dapat menentukan nasib sendiri, C. Tidak meratanya pembangunan, D. Korupsi yang merajalela, atau E. Ketimpangan yang semakin tajam. Yang ditanyakan di sini adalah dampak dari tidak memiliki kedaulatan ya teman-teman. Jawaban yang tepat untuk soal pertama adalah yang B. Tidak dapat menentukan nasib sendiri. Kita lihat pembahasannya. Ya, sebelum Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, penduduk Indonesia tidak memiliki kedaulatan karena berada di bawah kekuasaan penjajah Belanda dan Jepang. Pada waktu itu, penduduk menjadi budak atau pekerja kasar untuk para penjajah. Akibatnya, mereka tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan nasib sendiri dan juga diperlakukan semena-mena. Jawaban yang tepat tadi adalah yang B ya. Kita lanjutkan ke soal kedua. Bukti lain kedaulatan rakyat di Indonesia dapat ditemukan melalui isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki makna negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat, yaitu di alinea ke A. Alinea ke-1, B. Alinea ke-2, C. Alinea ke-3, D. Alinea ke-4, atau E. Alinea ke-5. Jawaban yang tepat untuk soal kedua adalah yang D ya teman-teman. Alinea ke-4. Kita lihat pembahasannya. Pada alinea ke-4, Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan,
dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang D ya teman-teman, di alinea keempat. Kita lanjutkan ke soal ketiga. Sejak akhir tahun 1949, terjadi pergantian konstitusi di Indonesia disebabkan karena situasi politik dalam negeri yang dicampuri oleh pemerintah Belanda. Nama Republik Indonesia diganti menjadi Republik Indonesia Serikat. Dengan demikian, bentuk negara dan pemerintahannya adalah A. Federal dengan kabinet parlementer, B. Kesatuan dengan kabinet presidensial, C. Kesatuan dengan kabinet parlementer, D. Federal dengan kabinet presidensial, E. Monarki dengan kabinet parlementer. Jadi yang ditanyakan adalah bentuk negara dan pemerintahannya ya pada Republik Indonesia Serikat atau RIS. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan ketiga adalah yang A ya teman-teman. Federal dengan kabinet parlementer. Kita lihat pembahasannya. Ya, berdasarkan Konstitusi RIS 1949, bentuk negara Indonesia adalah serikat atau federal, di mana negara dibagi-bagi atas negara bagian, yakni menjadi 7 negara bagian dan 9 satuan kenegaraan. Dengan menganut sistem pemerintahan republik dan kabinet parlementer. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman. Kita ke soal keempat. Peralihan dan perubahan dari negara Republik Indonesia Serikat kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, di mana Konstitusi RIS diganti menjadi Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 adalah disebabkan karena faktor-faktor berikut. Kecuali A. Bentuk negara RIS menimbulkan banyak ketidakpuasan di kalangan rakyat. B. RIS merupakan wujud taktik Belanda untuk membentuk negara boneka. C. Rakyat Indonesia tidak setuju dengan RIS dan menginginkan negara kesatuan. D. Rakyat Indonesia meyakini bahwa Belanda berusaha untuk menjajah kembali. Atau E. Sebagai akibat dari perjanjian konferensi meja bundar. Jawaban yang tepat untuk soal keempat adalah yang E ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Keberadaan RIS ternyata menimbulkan banyak penentangan dan ketidakpuasan di kalangan rakyat. Rakyat meyakini bahwa negara RIS merupakan negara boneka bentukan Belanda untuk tetap mempertahankan hegemoni dan kekuasaannya di Indonesia. Untuk memenuhi tuntutan rakyat yang tidak setuju dengan bentuk negara serikat, dibuatlah persetujuan tanggal 19 Mei 1950 untuk mengubah bentuk negara menjadi kesatuan dengan konstitusi baru, yakni Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Jadi jawaban yang tepat tadi adalah yang E ya teman-teman. Karena akibat dari perjanjian atau konferensi meja bundar justru adalah munculnya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Oke, kita lanjutkan ke soal kelima. Pemberian otonomi luas kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta peran masyarakat. Sejak amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 memberi banyak perubahan pada hubungan pemerintah pusat dan daerah melalui pengaturan dan penambahan pasal 18 dan dipertegas dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya, yaitu A. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, B. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, C. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, D. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, atau E. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Undang-undang mengenai otonomi daerah. Yang tepat jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kita lihat, dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dibentuklah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang didasarkan pada amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di pasal 18. Kita lanjutkan ke soal ke-6. Dalam pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, sebagai lembaga perwakilan rakyat, salah satu fungsi dari lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah fungsi anggaran. Berikut ini yang tidak termasuk fungsi anggaran DPR adalah A. Memberi persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan Presiden, B. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU terkait pajak, C. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, D. Menetapkan undang-undang bersama Presiden, atau E. Menyetujui pemindah tanganan aset negara. Yang ditanyakan di sini adalah fungsi anggaran DPR ya teman-teman. Tetapi yang tidak termasuk fungsi anggaran yang tepat adalah yang D ya. Menetapkan UU bersama Presiden. Kita lihat pembahasannya. Menetapkan UU atau undang-undang bersama Presiden merupakan salah satu tugas dan wewenang DPR dalam menjalankan fungsi legislasi. Sedangkan dalam kaitannya dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang antara lain memberi persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan oleh Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberi persetujuan terhadap pemindah tanganan aset-aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan yang terkait dengan beban keuangan negara. Jadi jawabannya tadi adalah yang D ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke soal ke-7. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 23 ayat 3, bahwa jika Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara
yang diusulkan oleh Presiden, maka pemerintah A. menerima penolakan DPR dengan lapang dada, B. menjalankan APBN tahun yang lalu, C. melakukan pembahasan kembali bersama DPR, D. mengevaluasi kembali rancangan anggaran agar diperbaiki, atau E. membuat ulang rancangan APBN yang baru. Jawaban yang tepat untuk soal ke-7 adalah yang B ya teman-teman. Menjalankan APBN tahun yang lalu. Kita lihat pembahasannya. Pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Jadi jelas ya jawabannya yang B ya teman-teman. Kita lanjutkan ke soal ke-8. Ketika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam hal Presiden dan Wakil Presiden meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka pelaksana tugas kepresidenan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, B. Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, C. Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, D. Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Atau E. Menteri Luar Negeri, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum dan HAM. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang A ya teman-teman. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Kita lihat di sini di pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya 30 hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Jadi jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Kita lanjutkan ke soal ke-9. Untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan, maka dibentuklah penyelenggara kekuasaan kehakiman yang terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Berikut ini yang bukan merupakan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah A. Peradilan umum, B. Peradilan militer, C. Peradilan pidana, D. Peradilan agama, atau E. Peradilan tata usaha negara.
Jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah yang C ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan diatur di bab ke-9 Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 24 ayat 2 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke soal ke-10. Pada tahun 1949, di Indonesia terjadi pergantian konstitusi dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi RIS. Perbedaan antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS tampak dalam hal A. Pengangkatan presiden seumur hidup, B. Presiden hanya sebagai kepala negara, C. DPR tidak melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya, D. Tidak ada proses pemilihan umum, E. Belum dibentuknya lembaga peradilan. Jawaban yang tepat untuk soal ke-10 adalah yang B ya teman-teman. Presiden hanya sebagai kepala negara. Kita lihat pembahasannya. Dalam negara federal Republik Indonesia Serikat atau RIS, presiden hanya berperan sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam proses perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sejak amandemen pertama hingga amandemen keempat, telah disepakati untuk tidak mengganti bentuk negara kesatuan. Hal ini sejalan dengan bunyi salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu A. Pasal 37 ayat 1, B. Pasal 37 ayat 2, C. Pasal 37 ayat 3, D. Pasal 37 ayat 4, atau E. Pasal 37 ayat 5. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang E ya teman-teman. Pasal 37 ayat 5. Kita lihat pembahasannya. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 37 ayat 5 berbunyi, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi jelas ya teman-teman, jawabannya yang E ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berikut ini merupakan ketentuan yang ditambahkan atau diubah pada amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Pasal 36A tentang lambang negara, B. Pasal 36B tentang lagu kebangsaan, C. Pasal 30 tentang pertahanan dan keamanan negara, D. Pasal 33 tentang perekonomian nasional, atau E. Pasal 28
tentang hak asasi manusia. Jadi yang ditanyakan adalah amandemen keempat. Jawabannya adalah yang D ya. Pasal 33 tentang perekonomian nasional. Kita lihat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perekonomian nasional ditambahkan 2 ayat pada proses amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 sehingga berjumlah menjadi 5 ayat. Jadi jawabannya yang D ya. Nah, itu tadi materi tentang Undang-Undang Dasar 1945. Jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube channel Siap Jadi ASN. Follow juga IG dan TikTok-nya untuk tahu info terupdate seputar CASN 2021. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.